Bagaimana transformasi industri kelapa sawit di tengah ketidakpastian global? Telah hadir di studio CNBC Indonesia Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara atau PT PN 3 Persero, Bapak Dwi Sutoro, dan juga Direktur Eksekutif PASPI Bapak Tungkot Sipayung. Selamat pagi Pak Dwi, selamat pagi Pak Tungkot, apa kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah. Pak Dwi, terlebih dahulu Pak Dwi, kita tahu bahwa industri kelapa sawit ini adalah salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Dalam skala industri ini Pak, seperti apa sih gambaran transformasi industri kelapa sawit menuju industri yang berkelanjutan? Terima kasih. Kalau berbicara mengenai industri sawit atau industri kelapa sawit itu spektrumnya sangat luas. Jadi bisa dilihat dari hulu, dari medium sampai hilirnya. Tentunya kalau bicara mengenai transformasi harus terjadi di semua lini yang saya sebutkan tadi. Di dalam konteks pagi ini, saya ingin sedikit meng-highlight mengenai pentingnya integrasi, vertikal integrasi dari hulu ke hilirnya. Jadi secara beberapa lesson learned dari apa yang kita lihat beberapa tahun terakhir ini, bahwa industri itu tidak bisa stay kepada di mana yang selama ini mereka sangat kuat. Jadi kalau orang yang industri yang sangat nyaman atau mapan di industri hulunya, itu tidak berarti bahwa akan untuk supaya sustain ke depan, dia hanya akan memperkuat lini hulunya saja. Tetap bahwa di mana industri itu kuat, tetap harus diperkuat itu. Namanya komoditi, salah satu key point yang harus dilakukan adalah bagaimana competitiveness dari output produksi itu. Jadi harus selalu lebih kompetitif, tidak hanya dari segi produk outputnya, tetapi juga harus mampu berkompetitif terhadap edible oil yang lain. Karena kita bicara mengenai industri sawit, bahwa semesta pembicaraan kita tidak hanya industri sawit itu sendiri, yang berhubungan dengan edible oil yang lain yang ada di dunia ini. Nah, yang kedua juga bahwa bagaimana kita melihat bahwa market itu sangat dynamic. Yang bersentuhan dengan market adalah industri hilir. Bagaimana kita membangun, memastikan bahwa rantai pasok dari hulu ke hilir itu saling berhubungan, dan kalau sampai suatu industri bisa melakukan vertikal integrasi, tidak harus memiliki dalam satu entity, tetapi kalau mempunyai sinergi antara hulu sampai rantai pasok hilirnya, sehingga bisa menjadi suatu rangkaian integral integrasi dari suatu industri sawit yang insya Allah lebih bisa mendapatkan stabilitas yang ada apapun gonjangan yang ada di market ini. Satu poin saja. Benefitnya adalah bahwa sebagai komoditi, harga sawit itu akan selalu, harga CPO maksud saya, itu akan selalu fluktuasi yang impact-nya isn't very daily, weekly, dan bulanan. Tetapi kalau kita punya integrasi vertikal sampai hilirnya, minimal bisa memberikan tingkat elastisitas yang baik kepada industri itu. Sehingga di satu sisi ada goncangan, masih bisa distabilkan oleh dari sisi yang lain kalau itu sebagai satu integrasi hubungan yang berkelanjutan dari industri ini. Bisa saling menutupi dan melengkapi juga saling ya Pak Dwi ya? menutupi, saling melengkapi, dan tidak harus misalnya semuanya dalam posisi baik, karena kan kondisi industri itu kan kadang-kadang ada gangguan di satu titik, tetapi kalau hanya pas gangguan di bisnis yang dia gelutin saja, pasti industri akan terganggu. Tetapi kalau dari rangkaian panjang satu titik ada gangguan, masih bisa saling mengisi di titik yang lain. Oke, saya kan ke Pak Tungkot. Pak Tungkot, tadi Pak Dwi menekankan perlunya integrasi vertikal dari hulu ke hilir. Kalau pandangan Anda seperti apa Pak? Apalagi industri sawit ini diharapkan terus sustainability berkelanjutan, dan juga ini supaya kita bisa memperkuat posisi tawar-menawar kelapa sawit Indonesia di mata dunia. Ya, kata kuncinya adalah kompetisi ya, competitiveness gitu. Jadi memang kalau kita lihat bisnis sawit selama ini, termasuk juga PT PN gitu ya, itu bisnis sawit yang tersekat-sekat gitu. Hulu, hilir, tengah-tengah itu jalan sendiri-sendiri, kemudian masing-masing mengambil margin gitu. Jadi margin yang di hulu itu menjadi beban di hilir. Itu yang terjadi selama ini. Makanya harga pokok penjualannya hilir kita mahal, sementara profit yang dinikmati oleh pelakunya kecil. Nah, ini transformasi yang sedang dibangun oleh PT PN 4 ini adalah yang sangat ideal ini. Ya, dia mengintegrasikan hulu dan hilir. Jadi tidak ada lagi nanti margin ganda di dalam mata rantai ini. Yang ada adalah HPP, harga pokok penjualan itu menjadi murah, lebih rendah daripada yang ada sekarang ini. Kemudian juga volume produksinya lebih besar. Jadi ini akan menguntungkan masyarakat gitu. Ya, ini yang belum pernah terjadi di
sawit kita gitu. Kita sibuk dengan produktivitas itu perlu, kita sibuk dengan hilirisasi itu perlu, tapi transformasi bisnis dari hulu ke hilir ini menjadi fundamental. Nah, jadi saya melihat apa yang sedang dibuat oleh PTPN ini adalah langkah terobosan jitu, dan ini secara teoritis itu sangat memang bagus gitu kan. Nah, ini yang kita tunggu ya, bagaimana kita komitmen kita tentang ini gitu kan. Nah, tapi saya yakin kalau itu benar-benar dilakukan seperti apa yang direncanakan oleh PTPN, kita akan memperoleh BUMN sawit yang paling kompetitif di dunia. Oke, kata Pak Tungkot, ini adalah terobosan jitu Pak Dwi. Nah, tentu saja untuk menggapai integrasi dari hulu ke hilir ini bukan merupakan langkah yang mudah, Pak. Pasti banyak tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan. Apa yang dihadapi oleh PTPN dan bagaimana memitigasi itu, Pak? Terima kasih. Jadi tantangan, hambatan, kita berdiam diri pun itu akan banyak di sekitar kita. Ya. Apalagi kalau kita melakukan perubahan yang cukup signifikan, tentu kita pasti berharap bahwa banyak sekali yang hambatan atau tantangan di depan kita gitu. Tetapi yang ingin saya garis bawahi adalah seperti yang dikatakan Pak Tungkot. Yang pertama adalah kita memang mau melangkah ke dunia hilir, kemudian tanpa melupakan bahwa core bisnis kita adalah dunia hulu. Artinya produktivitas di hulu kita naikkan. Itu adalah kata kunci yang apapun hilir kita majukan, tanpa dukungan yang kuat di hulu, itu juga akan menjadi suatu fondasi yang keropos yang tidak akan sustain. Kata sustainability tidak akan kita capai gitu lah. Jadi intinya bahwa integrasi itu akan kita lakukan, dan PTPN konsisten dengan apa yang kita lakukan di beberapa tahun terakhir. Kita mulai sedikit belajar, kalau kita bilang bahwa di direksi kita sudah memutuskan bahwa kita akan masuk ke dunia hilir dengan tidak hanya bicara mengenai komoditi kita CPO saja. Kita sudah mulai melakukan investasi di refinery. Refinery pertama sudah beroperasi sejak 2020. Refinery kedua sudah dimulai pembangunannya dan insya Allah akan siap sekitar kuartal 1 2024. Ketiga dan keempat dengan total nanti akan ada kapasitas sekitar 3 juta ton CPO olah di tahun 2026. Challenge, kalau kembali kepada challenge-nya ya, challenge utama adalah karena kita mengintegrasikan dari hulu ke hilir seperti Pak Tungkot tadi katakan. Selama ini kita ada hilir dengan bagaimana mengelolanya dengan cara culture yang berbeda. Dengan hilir itu suatu walaupun pemilikan bisa katakan sama, tetapi culture bisnis, meran bisnis di hulu hilir itu yang berbeda. Bagaimana kita secara korporasi bisa meyakinkan bahwa hulu hilir cara bekerja bisa berbeda, culture bisa berbeda, tetapi output yang kita tuju adalah sama. Nah, inilah menurut saya lebih kepada challenge yang luar biasa kalau bicara mengenai modal dan sebagainya. Selama kita bisa dengan kondisi bisnis yang ada, kita optimis. Tetapi mengintegrasikan culture, tidak harus sama culture-nya, tetapi mengintegrasikan adalah bahwa culture di masing-masing yang cocok memang harus dikuatkan di masing-masing, tetapi semua culture yang ada, cara kerja yang ada, itu tujuannya satu, yaitu merangkai rantai pasok dari hulu ke hilir untuk mengoptimalkan nilai tambah dari industri ini. Oke, menarik nih Pak Tungkot, mengintegrasikan culture ini bukan hal yang mudah, pandangan Anda Pak Tungkot. Ya, PTPN itu sudah punya sejarah yang panjang di belakang. Jadi menurut saya PTPN akan mampu. Memang betul berbeda itu, tapi hilir yang pertama di Indonesia itu di PTPN. Jadi saya yakin mereka bisa gitu kan. Dan pemerintah juga, masyarakat secara keseluruhan juga menghendaki ya minyak goreng itu ada kan, biodiesel itu ada gitu. Dengan integrasi vertikal seperti ini, itu akan terpenuhi nanti suatu saat. Selama ini kan nggak ada gitu kan, minyak goreng dari PTPN nggak ada. Terbatas sekali lah itu baru beberapa tahun gitu ya. Apalagi biodiesel nggak ada gitu kan. Jadi masyarakat ingin mana ini biodiesel, mana ini minyak goreng. Selama ini nggak bisa dipenuhi oleh PTPN. Nah, dengan integrasi vertikal ini, apalagi dengan melangkah ke hilir, dan saya udah lihat itu bagaimana hilirnya minyak goreng itu di di Semangke, ini akan menjadi harapan besar ke depan. Tidak lagi kita akan terjadi kelangkaan minyak goreng karena sudah ada PTPN sebagai BUMN yang masuk di situ. Itu harapan kita gitu. Oke, saya akan kembali ke Pak Dwi. Dengan beragamnya komoditas under PTPN, ini merupakan langkah terobosan juga, Pak. What's next dari PTPN? Ya, selanjutnya tentunya bahwa yang kita bicarakan kalau seperti nyambungkan dari apa yang dikatakan Pak Tungkot, bahwa
industri sawit ini tidak hanya PTPN, dan PTPN sekarang ini cuma 6-8% Oke. dari total lahan yang dimiliki oleh yang ada di Indonesia ini. PTPN hanya sekitar 6-8%, kemudian ada petani sawit yang sekitar 40-an% gitu, kemudian yang lain 50-an%. Sehingga apapun yang dilakukan PTPN itu memang akan mewarnai. Tetapi bukan berarti bahwa PTPN bisa menyelesaikan semuanya, seperti Pak Tungko tadi. Artinya bagaimana kita mengajak semua kepada bagaimana para pelaku-pelaku industri di sawit ini membangun industri sawit bersama-sama yang sustainable ke depan, yang kemudian juga memberikan, karena sebagai pengusaha tentunya itu harus memberikan jaminan bahwa investasi yang dilakukan itu juga akan memberikan return. Dan ini kita harus membuktikan bahwa PTPN yang sangat kuat di hulu, kita masuk ke hilir, kita harus buktikan bahwa ini adalah langkah yang benar dengan performa PTPN yang harus semakin baik. Kalau ini dilakukan ternyata performanya jelek, otomatis ini suatu strategi yang salah gitu. Nah, kita harus ini challenge-nya, kita harus membuktikan itu ada, sehingga secara langsung maupun tidak langsung bisa mengajak semuanya, ayo kita lakukan bareng-bareng bersama membangun industri sawit Indonesia yang lebih berdaya dan berjaya, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia, karena kita produsen utama sawit di dunia ini. Kuncinya di sinergitas supaya lebih berdaya lagi industri kelapa sawit kita.